Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Buna Saputra. Pada video kita kali ini kita akan bahas ya materi selanjutnya dari ekonomi moneter tentang the international financial system atau internasionalisasi sistem keuangan. Nah, dalam bab ini itu nantinya akan dilakukan uji bagaimana transaksi keuangan internasional itu dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Berbicara tentang transaksi keuangan internasional sendiri, tentu kita tidak dapat terlepas dari yang namanya valuta asing. Valuta asing itu apa, Mas? Valuta asing itu merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada seseorang atau negara lain atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Jadi valuta asing itu adalah alat pembayaran dalam keuangan internasional, gitu ya. Kemudian di sini ada istilah tentang pasar atau bursa valuta asing. Jadi pasar atau bursa valuta asing sendiri merupakan suatu tempat yang mempunyai sistem di mana perorangan atau perusahaan atau perbankan dan lain sebagainya itu dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan permintaan dan penjualan atas valuta asing. Jadi di pasar valuta asing ini kita bisa melakukan jual beli valuta asing ya. Nah, kemudian berikutnya kita belajar tentang istilah-istilah yang ada di dalam dunia perbankan terkait tentang nilai mata uang. Di sini ada beberapa istilah ya. Yang pertama ada istilah devaluasi. Devaluasi itu merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Devaluasi ini sendiri biasanya tujuannya itu adalah untuk meningkatkan ekspor. Ya. Jadi karena nilai mata uang kita turun, sehingga ketika kita ekspor, kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak karena nilai mata uang kita turun. Jadi misalnya kita ekspor ke Amerika, kita dapat dolar. Nah, ketika uang kita terdepresiasi kan $1 itu lebih mahal. Misalnya yang awalnya 13.000 sekarang jadi 15.000. Jadi kita dapat uang yang lebih banyak. Jadi devaluasi itu biasanya tujuannya adalah untuk memacu ekspor. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua ada revaluasi. Revaluasi itu merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi mata uangnya ditingkatkan. Tujuan dari revaluasi ini biasanya adalah untuk menekan terjadinya inflasi. Nah, kalau mata uang kita terus menurun, maka inflasi terjadi sehingga harus ditingkatkan. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menekan terjadinya inflasi. Kemudian ada apresiasi. Apresiasi adalah suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh mekanisme perdagangan atau mekanisme pasar. Kemudian ada depresiasi, itu adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh mekanisme perdagangan atau mekanisme pasar. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya, devaluasi, revaluasi dan apresiasi, depresiasi itu dia membahasnya sama ya, yaitu tentang penurunan atau kenaikan nilai mata uang. Cuma yang membedakan di sini adalah kalau di devaluasi dan revaluasi itu dia kenaikan dan penurunannya itu terjadi karena kebijakan pemerintah. Sementara untuk apresiasi dan depresiasi itu terjadi karena adanya mekanisme pasar. Itu adalah perbedaannya. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita belajar tentang intervensi bank sentral terhadap nilai tukar. Jadi di sini dalam pasar keuangan internasional, nilai tukar itu dapat berfluktuasi dari hari ke hari, ya. Namun di sini bank sentral itu berupaya untuk mempengaruhi nilai tukar negara mereka, ya, supaya fluktuasinya itu tidak terlalu tinggi ya, dengan cara membeli dan menjual mata uang. Nah, berbicara tentang intervensi bank sentral sendiri, di sini intervensi dari bank sentral itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang namanya intervensi langsung dan intervensi tak langsung. Kita coba bahas satu persatu, dimulai dari intervensi langsung. Dalam intervensi langsung, di sini bank sentral melakukan kebijakan untuk mengapresiasi atau mendepresiasi nilai mata uang. Kalau Indonesia berarti rupiah ya, secara langsung. Nah, kalau bank sentral ingin rupiah itu terapresiasi, maka caranya adalah dengan membeli atau memborong rupiah dengan cadangan devisa yang ada. Nah, atau mungkin bisa dengan membuat orang mencari rupiah. Jadi orang itu gimana caranya dibuat ingin memegang rupiah, gitu ya. Sehingga nantinya pada akhirnya rupiah akan mengalami apresiasi. Sebaliknya ketika bank sentral ingin rupiah itu terdepresiasi, caranya adalah dengan memborong mata uang lain, misalkan dolar. Bukan rupiah yang diborong. Kemudian membuat orang tidak ingin memegang rupiah, sehingga nantinya
mata uang rupiah akan mengalami depresiasi. Itu adalah caranya. Bagaimana bank sentral itu bisa mengapresiasi dan mendepresiasi nilai mata uang rupiah. Nah, intervensi langsung sendiri di sini dia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada campur tangan atau intervensi langsung yang bersifat steril dan tidak steril. Kalau steril itu namanya adalah sterilized foreign exchange intervention. Kalau tidak steril itu unsterilized foreign exchange intervention. Bedanya apa, Mas? Kalau campur tangan yang bersifat steril di sini merupakan campur tangan di pasar mata uang asing ya, dengan mempertahankan suplai atau penawaran uang sehingga jumlah uang yang beredar tidak akan berubah. Sementara kalau yang tidak steril ya, itu merupakan campur tangan di pasar mata uang asing tanpa memperhatikan suplai atau penawaran uang sehingga dapat merubah jumlah uang yang beredar. Maksudnya gimana, Mas? Jadi kalau di steril itu pemerintah itu mengapresiasi atau mendepresiasi nilai mata uang itu dengan cara merubah tidak merubah penawaran uang. Jadi uang yang ditawarkan atau uang yang beredarnya itu tetap. Itu yang steril. Tapi kalau tidak steril itu pemerintah melakukan intervensi itu dengan cara merubah jumlah uang yang ditawarkan atau jumlah uang yang beredar. Kalau pemerintah ingin mengalami apresiasi, maka uang beredarnya diturunin, ditekan. Jadi uangnya beredarnya sedikit. Tapi kalau pemerintah ingin mata uangnya terdepresiasi, maka uang beredarnya digelontorin dalam jumlah yang besar. Itu yang tidak steril. Sehingga uang beredarnya itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau yang steril tadi tidak mempengaruhi penawaran uang atau tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Itu bedanya ya. Nah, kemudian berikutnya ada intervensi yang tidak langsung. Pada intervensi tidak langsung, di sini bank sentral mengintervensi nilai rupiah secara tidak langsung. Caranya adalah dengan mempengaruhi faktor-faktor yang menjadi penyebab naik turunnya rupiah. Contohnya seperti tingkat suku bunga, penetapan pajak impor, kuota barang impor, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia mengintervensinya secara tidak langsung. Nah, oke, itu adalah intervensi dari bank sentral. Kemudian berikutnya kita belajar tentang jenis-jenis kurs, ya, kurs atau nilai tukar. Jadi di sini kurs itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada fixed exchange rate atau kurs tetap. Pada sistem ini, ya, pada sistem kurs tetap ini, dia nilai tukarnya itu ditahan secara bertahap oleh pemerintah atau berfluktuasi di dalam batas yang sangat sempit. Jadi nilai tukar pada kurs tetap ini dia tidak melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Di kurs tetap ini sepenuhnya itu dikendalikan oleh bank sentral ya. Jadi dia tidak melihat aktivitas pasar, sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral. Sehingga di sini dikatakan bank sentral pada kurs tetap ini dia melakukan intervensi secara aktif. Nah, secara aktif dalam penetapan nilai tukar. Itu adalah kurs tetap. Kemudian yang kedua ada free floating rate atau kurs mengambang bebas. Pada sistem ini nilai tukar itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Ya, bukan ditentukan oleh bank sentral. Nah, pada kurs mengambang bebas ini itu biasanya sering diterapkan oleh negara-negara yang perekonomiannya sudah mapan seperti Amerika dan lain sebagainya. Jadi mereka menyerahkan seluruhnya kepada pasar, ya, yaitu mekanisme pasar. Nah, sehingga pemerintah di sini hampir tidak ada campur tangannya sama sekali. Itu adalah free floating rate. Kemudian yang ketiga adalah managed floating exchange rate. Nah, kalau di managed floating exchange rate ini di sini penetapan nilai tukar itu dia mengcombine antara fixed system dan freely floating. Nah, dalam penetapan kurs managed floating exchange rate di sini dia menyerahkan kepada pasar, tetapi dia menyerahkannya tidak secara seutuhnya ya. Di sini bank sentral tetap ikut campur ya, tetapi ikut campurnya itu dia terbatas. Ya, jadi dia menyerahkan kepada pasar, tetapi bank sentral tetap ikut campur ya, tetapi ikut campur secara terbatas. Itu adalah managed floating exchange rate. Nah, jadi dia bank sentralnya tidak lepas sepenuhnya, tetap ikut campur. Nah, dari ketiga jenis kurs ini yang diterapkan di Indonesia yang ini ya, yang managed floating exchange rate.
Nah, jadi dia mengcombine antara fixed system dan freely floating. Oke, kemudian berikutnya kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurs dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama kita belajar dulu yang jangka panjang dulu ya. Nah, pada jangka panjang di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama ada perubahan harga relatif. Dalam jangka panjang, kenaikan tingkat harga suatu negara relatif terhadap harga luar negeri itu nantinya dapat menyebabkan mata uang itu mengalami depresiasi. Sementara ketika terjadi penurunan tingkat harga ya, relatif terhadap luar negeri akan menyebabkan mata uang mengalami apresiasi. Itu adalah bagaimana perubahan harga itu nantinya dapat mempengaruhi kurs ya, atau mempengaruhi nilai mata uang itu terapresiasi atau terdepresiasi. Kemudian yang kedua adalah hambatan perdagangan. Ketika satu negara menaikkan tarif dan menurunkan kuota impor, maka permintaan atas barang impor akan menurun. Sebaliknya permintaan akan barang domestik akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan mata uang menjadi terapresiasi. Nah, karena apa? Karena barang domestiknya laku, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada permintaan ekspor dan atau impor. Meningkatnya ekspor yang dilakukan oleh suatu negara akan menyebabkan mata uangnya mengalami apresiasi. Nah, kemudian yang keempat ada produktivitas. Ketika produktivitas suatu negara itu meningkat, ya, maka akan cenderung untuk menghasilkan jumlah output atau barang yang lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Karena harganya lebih murah, maka otomatis permintaan terhadap barang domestik ini akan meningkat. Sehingga akan menyebabkan mata uang domestik akan mengalami apresiasi. Nah, itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi kurs pada jangka panjang. Kemudian sekarang kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi kurs pada jangka pendek. Di sini ada 2 faktor ya. Yang pertama adalah suku bunga domestik dan luar negeri. Ketika tingkat suku bunga domestik itu lebih besar dibandingkan suku bunga luar negeri, ya, maka orang asing akan ingin untuk memegang aset rupiah dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Karena return yang didapatkan lebih besar, ya, karena bunganya lebih gede. Maka orang asing itu akan ingin untuk memegang rupiah karena return yang diberikan lebih besar. Hal ini akan mengakibatkan rupiah mengalami apresiasi. Kemudian yang kedua adalah perkiraan tingkat harga domestik. Ketika tingkat harga domestik itu lebih murah ketimbang harga luar negeri, maka orang asing akan lebih tertarik untuk membeli barang domestik ketimbang barang luar negeri. Hal ini akan menyebabkan rupiah akan mengalami apresiasi. Nah, itu adalah 2 faktor yang mempengaruhi kurs dalam jangka pendek. Oke, itu adalah materi tentang International Financial System ya. Untuk materi-materi berikutnya akan kita bahas di video-video selanjutnya.